maaf ya, hotfixnya udah diborong sama Bapak Ai. Bener-bener dikerjain semua loh. Terus masih ada yang nyinyir. Gua takol juga loh. Jadi kalau misalkan kita mau lewat sini harus sabar. Buat melatih kesabaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Priben kabarek kalian KBG, sedulur KB. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat pasti nih. Celote Vario kali ini mau ngebahas KDM. Bapak Aing. Langsung aja ya guys. Harapan di sudut barat Jawa Barat, batas Banten, Jabar. Kayak apa guys? Batas nih, Jabar, Banten. Di sudut barat Jawa Barat, ada sebuah batas yang kini berubah menjadi harapan. Jalan Poros Cileksa sampai batas Banten sedang direkonstruksi, mewujudkan jalan di perbatasan Jawa Barat yang bagus, bersih, dan lecir. Lu jalan ke sini rusak banget. 5 tahun ke belakang mah dulu saya jualan susah banget. Sekarang mah alhamdulillah jalan provinsi Jawa Barat ayeuna tos saya atur nuhun Bapak KDM. Sepanjang 1,6 km dari Kabupaten Bogor menuju Lebak, Banten. Pembangunan dilakukan dengan nilai kontrak 4.758 juta rupiah dan melibatkan 40 tenaga kerja termasuk masyarakat setempat. Awal Desember, jalan ini mulai digelar hot mix. Jalur yang dulu terjal dan melelahkan, kini berubah jadi jalan yang nyaman dan membanggakan. Memang harus gitu. Cerita ini bukan hanya tentang membangun infrastruktur. Ini tentang menyatukan batas, menyambungkan daerah, dan memperlihatkan bahwa Jawa Barat hadir untuk semua warganya, bahkan di titik terjauh sekalipun. Gila segila ini. Terus masih ada yang nyinyir gitu. Bapak KDM udah bener-bener kerja nyata loh. Nyata loh, bener-bener loh. Itu bener-bener dikerjain semua loh. Terus masih ada yang nyinyir. Gua takol juga loh. Jalur sama, nasib berbeda guys. Tengok guys. Kalian perhatikan seksama, zoom aja gak apa-apa. Kalau perlu. Jawa Barat itu. Nggak tahu ini apa. What? Tebak sendiri aja apa deh. Tahu kan? Keren banget ya. Miris. 2 bulan sempat viral, namun belum ada tindakan. Apa ini? 2 bulan lalu perbedaan jalan di perbatasan ini sempat viral. Bukannya diperbaiki, namun malah tetap dibiarkan. Karena saking kesal keluhannya tak pernah didengar, akhirnya orang ini meminta tolong kepada Kang Deddy sebagai bentuk tamparan terhadap pemimpinnya. Sampai dengan detik ini, 2 bulan lalu telah berlalu, yaitu pemerintahan Provinsi Banten belum juga ada tindakan apapun terhadap ketimpangan-ketimpangan infrastruktur yang ada di Provinsi Banten. Untuk itu, kami meminta kepada yang kami hormati, juga kami kagumi, yaitu Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk membangun daripada akses perbatasan sampai dengan tanah ini semuanya berubah menjadi aspal sama dengan kayak di Jawa Barat. Karena kami menganggap pemerintah Provinsi Banten hari ini tidak sanggup dan tidak mampu membangun sampai dengan pelosok-pelosok juga perbatasan-perbatasan yang ada di Provinsi Banten. Toglo, perbatasannya memang agak lain ya. Coba tengok guys. Ini bukan perbatasan negara, tapi ini perbatasan provinsi. Bayangin, gue dari Jawa Barat mau ke Banten, cuma selangkah doang. Nyampe Banten, sampai lagi Bogor. 1 detik aja. Kalau di sini mulus bos, kayak sirkuit. Kalau di sini main off-road kita. Dulu Banten memisahkan diri dari Jawa Barat. Kalian tahu nggak? Jalan ini bukan arena off-road, tapi jalan menuju akses ke Desa Banjarsari dari Desa Sukajaya, Bogor, Banten. Dan ini di Bogor, Jawa Barat. Beda banget. Tapi itu Banten juga berarti? Udah Banten? Itu Bogor. Itu Bogor, Jawa Barat. Iya, Jawa Barat. Asal kadinya orang selincak tanah Bogor. Kayak ya Banten. Kan jajan jauh-jauh dari Bogor ke Banten. Cek mah insya Allah aman. Nyampe juga ke sana semuanya. Kemarin Banten nggak bisa dari Jawa Barat. Mungkin ini jalan di aspal kali. Parah. Coba kalau memang gak memisahkan diri dari Jawa Barat, bukan mungkin di aspal kali, sudah di aspal.
karena gedeg mungkin atau apa, ya kan sekarangnya jadi jalanan udah kayak masih tahun 90 80-an sih. Pejabatnya pada kemana tahu? Atau anggarannya nggak ada? Entahlah. Gubernur Banten menerima anugerah Indo Posko dengan kategori Gubernur Peduli Infrastruktur Desa. What? Apa maksudnya ini? Kentut. Itu tadi barusan gue lihat tuh. Nyata di situ, bukan AI. Gimana sih? Idih. Lu kagak malu apa? Viral loh. Cengangas cengenges, pelegak pelegek, cengar cengir. Alamak. Idih. 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 Gubernur Banten Andra Soni dapat penghargaan kategori Gubernur Peduli Infrastruktur Desa dari programnya yang namanya Bang Andra alias Bangun Jalan Desa Sejahtera. Orang-orang Banten pada marah, kok bisa sih kok ini gini. Kalem aja, itu kan penghargaan dari Indo Posko, bukan penghargaan dari masyarakat Banten. Masyarakatnya aja sampai tanda tanya loh. What? Kok bisa sih? Jangankan Banten, Kak. Ini saya yang di luar Banten nih, di Cirebon. Melihatnya jadi aneh. Udah slow-slow aja, penghargaan kayak gitu mah gampang, tinggal bikin acara, bikin penghargaan, kasih penghargaan sendiri bisa. Udah pada kalem aja, kagak usah pada ini gini pada kaget banget. Lu kayak baru tinggal di Banten, kayak baru lahir. Udah kalem aja udah. Santai, slow. Kita lihat sendiri kok jalanan sebagus apa di desa-desa di Banten. Ampun ya. Maafin ya, hot mic udah diborong KDM. Aduh, saya mau minta maaf ya ke provinsi tetangga Jateng atau Banten ya yang mau hotmix jalan. Mohon maaf ya, hotmixnya udah diborong sama Bapak Ai. Nih di sini aja tuh nggak berhenti. Oh, lapis ulang ya, bukan nambal-nambal di Jabar mah. Aduh. Ya tuh bisa dilihat ya. Jadi mohon maaf ya kepada provinsi tetangga yang mau hotmix jalan, stoknya kehabisan. Mohon maaf ya. Warganya ngeluh nih di Banten nih, gubernurnya dapat penghargaan. Oh iya banget dari pamarentah keur hayang nyalon mah dia hayang jadi pamarentah, hayang jadi pejabat. Kukuruyukan dia ka dieu, Abdul. Mau jeung balangsak mah urang dia nulungan kabina-bina teh dararia gara roblog. Jawa Barat dicoba yang gerak ke Banten. Di jalan minta ampun. Itu desa lihat jalannya. Oh no. Dapat penghargaan Indo Posko paling peduli jalan infrastruktur desa. Provinsi Banten geus mampuhan ya. Di jalan Kahuntara Sigobang ya. Apa itu? Ripoh kabina-bina. Zaman Belanda Jepang. Coba ya pada deh gerak ke Banten. Gerak Kahuntara. Udah zaman Belanda Jepang ini. Ini zaman Belanda Jepang dulu udah sama tuh. Lahiran tahun 80-an mana suaranya? Begini jalan tahun 80-an. Ini 2026. Kita flashback ke zaman dulu lagi nih. Gubernurnya gimana sih? Suruh lewat sini coba. Udah di demo. Udah Pak, kita nggak mau ngapa-ngapain Pak. Nggak mau ngapa-ngapain Bapak. Nggak ada suara, nggak ada apa. Mangga Pak. Bapak ikut kami dengan warga dan masyarakat semuanya dan disaksikan semuanya ini Pak. Nih Pak. Ini 1, ini 2, ini 3, jalan 3. Sok Pak, komentar. Kok Bapak nggak malu terima penghargaan? Ini apa? Bisa jawab nggak dia? Geraditong ya jalan Ripoh. Gusti perjuangan nganter-nganter anak. Miris, jalan rusak parah di Pandeglang jadi sorotan padahal dekat ibu kota provinsi. Lahiran tahun 80-an, suaranya mana? Tuh jalanan kayak gini pada masa itu. 80, 90 ke 95, 97 lah masih seperti ini. Sampai tahun 2000 masih lah ada yang seperti ini. Tapi sekarang udah nggak ada. Ada baik. Paling sing jadi jelema dia dek. Sing jadi bocah cilik sampai melaku anak baik emak Iya kayak zaman melaku sepatu cung pada telas kabe cung.
Iku becek nyebrangnya briben cung. Mboke dimban dikit napa sih, Cak? Mboke dimban iku anake kah? Ana bae bisa ngono, Cak. Awas tiba, cung. Jelema sukses maksud aku mah. Amin. Sepatu beli, cung. Di jalan ngelisuk. Tiap hari coba jalan kayak gitu. Alamak. Tujuan gubernur gak benerin jalan. Itu buat melatih kesabaran masyarakat. Nah, kalau kemarin jalanan di Jawa Barat itu sawah semuanya dicor. Ya. Tapi ini di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak Banten, jalan gede ini. Iya. Truk masuk. Truk masuk. Tapi ini jalannya jelek. Kenapa jelek begini? Karena supaya masyarakatnya itu melatih kesabaran. Ya. Jadi kalau misalkan kita mau lewat sini harus sabar. Jadi jangan berpikir negatif kepada gubernur kita ya. Jadi ini itu jalannya buat melatih kesabaran kita. Coba kita lihat nih. Tuh. Sini deh. Tuh. Makanya dibikin jalan seperti ini supaya melatih kesabaran kita. Jadi masyarakat Indonesia itu harus mempunyai hati yang berakhlakul karimah. Sabar, harus sabar. Jalannya seperti ini, makanya dibikin di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak Banten ini. Ada, beda dengan di Jawa Barat. Jawa Barat itu jalannya mulus semua, makanya masyarakatnya juga kebut-kebutan. Kebut-kebutan. Ya, itu maksud dan tujuan gubernur kita itu. Oke, lanjutkan. Kentut. Anjay, ada baik. Kok bisa ya Bapak Gubernurnya melek nggak sih? Sejumlah warga di Kabupaten Lebak memperbaiki jalan rusak secara swadaya. Ada baik. Gubernurnya dapat penghargaan, warganya swadaya. Kan Warga di Kabupaten Lebak gotong royong perbaiki jalan secara swadaya, tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah. Warga kampung Cijengkol, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak memperbaiki sendiri jalan rusak secara swadaya yang sudah puluhan tahun dibiarkan dalam kondisi memprihatinkan. Di tengah keterbatasan, masyarakat rela bergotong royong demi menjaga akses utama yang setiap hari dilalui warga. Anjir, bisa gitu ya. Viralkan guys, biar gubernurnya melek tuh. Setelah zuhur sampai asar, ini udah kayak gini jalannya, udah kayak sawah tuh. Mending lah. Ini adalah jalan sama baik kabupaten, retak-retak. jalan penghubung antara Jalan Raya Pamarayan ke kawasan modern Cikande, yang dimana mayoritas jalan ini dilalui oleh karyawan dan anak sekolah. Tapi lihat keadaannya sangat minim perhatian dari Pemda untuk memperbaiki jalan ini. Padahal ini adalah salah satu jalan yang cukup aktif, cukup berfungsi, dan sangat ramai digunakan oleh karyawan-karyawan pabrik di Cikande, oleh anak-anak sekolah. Mending lah segitu walaupun masih ada bolong-bolong itu, lihat tuh. Tuh, motor harus kecepatan 10. Bila perlu dituntun dulu dah. Ampun, membahayakannya. Tiap harinya mungkin trafiknya hampir mencapai 500 kendaraan yang lewat sini. Baik itu roda 2 maupun roda 4. Tapi lihat, ruas jalan ini tidak sampai 2 kilo padahal. Nah, dan di Kabupaten Serang itu penghasilannya lumayan besar dibanding kabupaten lain di Provinsi Banten. Dan mayoritas pekerja di sini juga plat motornya plat A, yang artinya mereka bayar pajak ke Kabupaten Serang itu sendiri. Parah ya. Mungkin ini adalah jalan yang paling agak bagus nih. Di sini sampai kecepatan ini. Itu belum apa-apa, guys. Mungkin teman-teman yang sering lewatin jalan ini juga merasakan ya betapa membuang-buang waktunya. Jalan yang harus ditempuh dengan jarak 5 menit. Terus? Dengan waktu 5 menit, ini harus butuh waktu 20 sampai 15 menit
Plus kendaraan motor normal pun masih harus sering servis karena jalannya cukup curam. Apalagi sini ada karyawan perempuan yang lewat sini pulang sore. Itu malam gelap ya? Pasti. Ditambah mungkin teman-teman udah pada tahu ya, jalan ini tuh jalan yang banjir. Alamak. Kalau setiap curah hujannya besar, banjir udah kayak gitu, banjir. Gelap kalau malam. Dari satu hari ya, dari subuh sampai subuh lagi ini langsung banjir teman-teman. Nah ini contohnya nih. Tadi baru hujan dari jam setelah zuhur sampai asar. Becek semua kotor. Ini udah kayak gini jalannya, udah kayak sawah. Tuh padahal banyak kotor. Teman-teman lihat ini hari Minggu. Nah, jalanan cukup ramai kan? Jabat Banten gak malu apa kalian? Trafiknya cukup ramai karena ini jalan yang cukup aktif di Kabupaten Serang. Sebenarnya kalau misalkan perhatian dari Pemda, ada dana, mungkin ini tidak perlu menghabiskan dana besar karena jalannya cukup kurang lebih mungkin ada 1 kilo ya, atau 1 kilo kurang atau 800 meteran. Gitu. Nih kalau mau diperbaiki, tapi lihat tuh jalannya coklat. Ini baru hujan dari jam 1 kurang lebih sampai jam 3 sore, kurang lebih 3 jam hujan, yang hujannya pun kecil. Yang bener ya udah kayak gini. Lihat. Waduh, panjang banget. Nah di bagian sini, nah yang sering banjir daerah sini nih. Tuh lihat. Mending ini Hotmik. Ini cukup dalam juga nih. Ini ngancurin motor juga. Kalau tanah gimana? Tuh kendaraan-kendaraan besar pun lewat sini. Itu mayoritas plat A. Yang artinya mereka bayar pajak itu ke Kabupaten Serang. Tuh lihat. Nah ini kita sudah hampir sampai di ujung jalan tuh. Nggak nyampe 2 kilo kan teman-teman. Gelap, ada penerangan nggak sih? Nah terus ini kemana lagi? lihat jalannya, astagfirullah. Ini ngancurin ban, ngancurin suspensi, komstir teman. Ini kalau perempuan lewat sini kerja agak rawan gitu. Ini dia ujung jalannya di sini. Ini menghubungkan jalan dari Jalan Raya Pamarayan Cikande. Mending lah sini lah. Teman-teman yang lihat video ini, yang make jalan ini juga bisa dibantu share, bisa dibantu ramaikan agar pemerintah setempat juga perhatian dengan jalan ini agar segera diperbaiki. Lalu mungkin ada pihak yang terkait juga yang melihat video ini sadar. Kami mohon untuk segera diperbaiki Pak, karena jalan ini jalan yang cukup ramai, jalan penghubung, jalan yang setiap harinya dilalui oleh karyawan-karyawan yang mencari nafkah. Mungkin sekian teman-teman, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Akang. Terima kasih untuk Akangnya yang sudi mengisi waktu luangnya untuk meliput jalanan walaupun pakai perjuangan, jalan banjir, motor kotor, suspensi, apapun itulah yang akan mempengaruhi kerusakan motornya. Karena jalannya beletak-beletuk, jalannya otak pejabatnya pada beletak-beletuk KB nih karena ya gak usah beli keruan. Wis mukonon dikit ya bos. Terima kasih semuanya sudah pantengin Celoteh Vario. KDM tengok bos. Love kebon sana antero negeri. Assalamualaikum, dadah, sehat selalu buat kalian semua. Love you all. Like, comment, and share. Dadah.